Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fitriano, mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih, Prodi S1 Kimia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang EDTA, yaitu etilen diamin tetraasetat. Apa sih EDTA itu? EDTA adalah asam kompleks berupa asam karboksilat poliamino yang biasa digunakan sebagai agen siap pengkelat atau ligan beberapa ion atau unsur logam, terutama Fe3+ dan juga Ca2+. Kemudian, EDTA ini bisa digunakan pada titrasi kompleksometri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kali ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, tentang EDTA itu ada 4 yang akan dibahas kali ini. Yang pertama, sifat fisika, sifat kimia, pembuatan bahan, dan kegunaan di laboratorium. Untuk sifat fisika dapat berupa sifat intensif atau ekstensif. Yang kedua, sifat kimia, perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru. Kemudian yang ketiga, pembuatan bahan, yaitu cara pembuatan larutan EDTA. Yang keempat, kegunaan di laboratorium itu meliputi fungsi EDTA di dalam laboratorium. Yang akan kita bahas yaitu sifat fisika. Sifat fisika adalah segala aspek dari suatu objek atau zat yang dapat diukur atau dipersepsikan tanpa mengubah identitasnya. Sifat fisik dapat berupa sifat intensif atau ekstensif. Sifat intensif tidak tergantung pada ukuran dan jumlah materi pada objek, sedangkan sifat ekstensif bergantung pada hal tersebut. Sifat fisika dari EDTA itu yang pertama, wujudnya berbentuk serbuk putih, kemudian memiliki rumus molekul C10H16N2O8, memiliki titik didih 117 derajat Celcius, kemudian titik leleh pada 220 derajat Celcius, dengan berat molekul 292 gram per mol dan juga densitas 0,919 gram per cm kubik. Yang kedua ada sifat kimia. Sifat kimia itu meliputi kelarutan. Kelarutan EDTA ini, EDTA dapat larut dalam air, kemudian EDTA memiliki sifat korosif, termasuk ke dalam korosif kategori 1. Korosif kategori 1 itu dapat korosif terhadap logam. Kemudian bersifat iritan. EDTA ini bersifat iritan berkategori 2 pada kulit dan mata. Iritan kategori 2 ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan iritasi mata yang serius. Kemudian yang keempat, EDTA ini tidak mudah terbakar. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pembuatan bahan. Nah, untuk pembuatan bahan, EDTA dapat terbentuk ketika EDTA berkoordinasi dengan suatu ion logam lewat kedua nitrogen dan keempat gugus karboksilat yang mengandung lebih dari 2 atom koordinasi per molekul. Misalnya, asam 1,2 diamin etana tetraasetat atau asam etilen diamin tetraasetat yang mempunyai 2 atom nitrogen penyumbang dan 4 atom oksigen penyumbang dalam molekul. Nah, yang pertama itu cara membuat larutan EDTA itu yang pertama siapkan alat dan bahan, kemudian bilas, lalu keringkan. Tahap yang ketiga, timbang gram yang diinginkan EDTA. Perhitungan akan dibahas di slide berikutnya. Ke dalam gelas biala. Kemudian yang keempat, tambahkan aquades sebanyak mili yang akan dibutuhkan, kemudian aduk hingga larut sempurna. Yang kelima, masukkan ke dalam labu ukur. Misal kalau kita mau bikin sebanyak 1 liter, berarti kita masukkan ke dalam labu takar 1 liter. Kemudian tambahkan aquades sampai tanda batas dan homogenkan. Yang keenam, pindahkan larutan EDTA yang sudah jadi ke dalam botol reagen dan diberi label. Untuk menghitungnya itu, untuk menghitung EDTA yang akan dibutuhkan, misal mencari molaritas dengan cara molaritas sama dengan N per V. N per V itu adalah koefisien, sama dengan gram dikali 1000 per mR kali volume dalam bentuk mili. Nah, kemudian yang terakhir ada kegunaan di dalam laboratorium. Kegunaan di laboratorium, EDTA sebagai bahan utama ligan dalam titrasi kompleksometri. Dalam titrasi kompleksometri, EDTA ini sebagai ligan pengkelat. Kemudian yang kedua, EDTA digunakan sebagai konsumen terhadap enzim untuk mempertahankan ion logam di laboratorium. Yang terakhir, digunakan dalam produksi bahan pembersih di laboratorium industri. Senyawa EDTA ini sangat efektif dalam produksi bahan pembersih dan pembersih industri karena memiliki kelarutan tinggi dan ketahanan terhadap hidrolisis.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.